Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan KSNK tahun 2020. Kali ini kita akan bahas nomor 21 sampai dengan 25. Oke, kita langsung ke nomor 21. Kelarutan molar magnesium hidroksida dengan KSP 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah titik-titik. Oke teman-teman, kita cari ya. Jadi ini adalah magnesium hidroksida, itu adalah basa dengan rumus MgOH 2 kali KSP-nya sekian. Kemudian ini dalam suatu larutan dengan penyangga dengan pH 11. pH 11 itu kan ini basa ya teman-teman. Artinya berarti pOH-nya sama dengan 14 kurangi 11 ya, 3. Sehingga konsentrasi OH minusnya sama dengan 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah kelarutan molar, berarti S-nya yang ditanyakan teman-teman. Oke, jadi S-nya ditanyakan. Di sini diketahui MgOH 2 kali, berarti kita bisa menuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi dia terurai menjadi Mg2 plus 2 OH minus. Di sini kan S, kemudian ini S, kemudian ini 2S ya. Karena dia itu di dalam suatu larutan yang pH-nya 11 atau yang OH-nya adalah 10 pangkat min 3, maka 2S-nya ini itu ya tergantikan oleh ini tadi, konsentrasi OH min ini tadi, yaitu 10 pangkat minus 3. Oke, nah kemudian kita bisa mencari S-nya dengan memasukkan ke rumus KSP teman-teman. KSP-nya itu kan sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2. Mg2 plusnya ini kan S teman-teman. Kemudian OH minusnya ya tadi 10 pangkat minus 3 tadi. Gini ya, KSP-nya masukkan aja 8 kali 10 pangkat min 12. Sehingga S-nya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi ini. Ini kan 10 pangkat min 6 ya, ketemunya ya, 10 pangkat min 6. Jadi ini S-nya ketemu 8 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah yang E. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 22. Tata nama yang paling tepat untuk senyawa organik berikut adalah titik-titik. Oke teman-teman, ini bab tata nama senyawa organik ya. Nah di senyawa ini, untuk mencari nama yang benar, kita harus tahu dulu kan gugus prioritasnya. Di sini ada OH ya, gugus hidroksil, kemudian ini juga ada alkena teman-teman. Nah prioritasnya yang mendapat prioritas utama itu adalah yang OH teman-teman. Nah, ini kan aslinya ada C-nya ya, cuma kan nggak digambar ya, nggak ditulis ya, maksud saya nggak ditulis ya. Nah ini ada C begini, berarti ini yang dapat OH ini kan C nomor 1 ya. Sementara yang ini, yang sikloheksananya ini dia menjadi cabang atau alkilnya atau R-nya. Oke? Sehingga ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, C3 dan C4. Jadi rantai utamanya adalah mengandung 4 atom C. Dengan alkilnya adalah suatu, ini kan C-nya ada 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sikloheksana. Kemudian kalau sikloheksana itu menjadi alkil, maka namanya bukan sikloheksana lagi, tetapi sikloheksil. Kemudian rantai utamanya tadi 4 ya. Kalau 4 berarti kan but ya teman-teman. But ya. Kemudian but di C nomor 1 ada ol, di C nomor 2 ada N. Berarti namanya adalah, kan dari cabang dulu kan kalau memberi nama. Berarti namanya adalah sikloheksil but. Kemudian N-nya kan nomor 2, 2N. Kemudian ol-nya kan nomor 1, berarti 1 ol. Namanya sikloheksil but 2N 1 ol. Tetapi ini belum jawaban final ya teman-teman, karena kita lihat di sini ada alkena C rangkap 2. Nah, C rangkap 2 itu kan punya isomer yang spesifik ya teman-teman. Namanya adalah isomer geometri. Atau isomer geometri ini juga sering disebut sebagai isomer cis trans. Nah, makanya namanya nanti harusnya ada ininya, ada penanda isomer geometrinya. Nah, supaya lebih mudah, ini akan saya tuliskan lagi, saya gambarkan lagi, supaya kita lebih tahu perbedaannya ya. Jadi ini kan ada C begini. Kemudian ini sebenarnya ini kalau nggak ditulis, ini kan CH3 ya teman-teman. CH3-nya berada di bawah, berarti kita tulis ini CH3 di bawah. Kemudian yang sini, ini kalau nggak ada
apanya, kalau nggak ada garisnya itu dia mengindikasikan H ya teman-teman. Begini. Kemudian C yang nomor 2 yang sebelah kiri ini kan mengikat, yang di atas itu ada mengikat ini semua. Oke ya, yang di atas mengikat ini semua ya teman-teman. Berarti ini ada C mengikat OH dan juga mengikat itu tadi ya, sikloheksil tadi. Begini. Kemudian yang bawah ini, yang bawah di sini ini kan nggak ada garisnya, berarti ini adalah H. Oke. Sehingga kita bisa menemukan di dalam gambar ini bahwa ada gugus prioritas yang berseberangan. Jadi kalau ada alkena seperti ini, kita cari gugus prioritasnya yang mana. Yang sebelah kiri, yang C nomor 2 ya, ini tadi, ini kemudian ini C nomor 3. Yang di sebelah kiri, C nomor 2 ini, yang prioritas yang atas ini atau yang H. Tentu saja yang prioritas adalah yang atas ini ya teman-teman. Ini adalah gugus prioritas, jadi ini lebih prioritas dibandingkan dengan H. Kemudian yang C nomor 3, ini sebelah kanan, ini yang prioritas tentu saja yang CH3, bukan yang H. Nah, artinya apa? Artinya gugus yang prioritas itu letaknya berseberangan. Kalau gugus yang prioritas itu sama dan letaknya berseberangan, maka kita sebut dengan trans. Tapi ini kan gugus yang prioritas itu kan tidak sama teman-teman. Satunya COH mengikat sikloheksil tadi, satunya adalah gugus metil. Jadi ini nggak sama. Kalau nggak sama, itu kita nggak bisa memberi nama dengan cis maupun trans. Ini nggak bisa kita beri nama trans gitu loh. Sehingga namanya adalah, jadi ada sistem penamaan E dan Z ya teman-teman. E dan Z. Kalau E itu identik dengan trans. E itu dari kata-kata enzigen. Kemudian kalau Z itu dari kata-kata zusammen. Ini identik dengan cis. Nah, artinya nama dari senyawa ini adalah, ya tadi ya, kalau trans itu kan E, berarti namanya adalah E. Kemudian ya 1 sikloheksil, karena sikloheksilnya letaknya di C nomor 1. Kemudian but ya, but itu karena tadi rantai utamanya ada 4 atom C. Kemudian 2N, 2N itu karena alkenanya terletak pada C nomor 2. Kemudian 1 ol. 1 itu karena ya alkoholnya ada di C nomor 1. Jadi namanya adalah yang A. Nah, kalau cis dan trans itu pemakaiannya seperti ini teman-teman. Ya, supaya nanti ini supaya teman-teman bisa bedakan. Nah, ini kalau misalkan seperti ini. Nah, ini kan berseberangan juga nih. Yang gugus utama kan, yang gugus prioritas kan BR-nya. Nah, ini kan berseberangan. Nah, seperti ini boleh kita beri dengan nama trans. Karena apa? Karena yang berseberangan sama. Nah, kalau kasusnya yang berseberangan gugus prioritasnya berbeda, itu tidak boleh kita beri nama dengan trans. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 23. Urutan keasaman senyawa turunan asam asetat berikut, mulai dari yang paling asam adalah titik-titik. Oke, jadi ini nomor 23 ini adalah bab keasaman asam karboksilat ya. Keasaman asam karboksilat. Teman-teman, keasaman dari suatu asam karboksilat ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah pengaruh induksi. Nah, induksi ini ada 2 jenis teman-teman. Ada induksi positif, ada induksi negatif. Maksudnya gimana nih antara induksi positif dan induksi negatif? Jadi kalau induksi positif itu dia sifatnya adalah mengurangi atau memperkecil tingkat keasaman dari asam karboksilat. Nah, kalau induksi negatif itu dia meningkatkan keasaman dari asam karboksilat. Induksi positif itu yang gimana? Induksi positif itu disebabkan oleh adanya suatu alkil yang bersifat elektropositif. Contohnya apa? Contohnya CH3. Jadi CH3 itu memberikan induksi positif. Kemudian kalau induksi negatif itu adalah karena adanya suatu alkil yang bersifat elektronegatif. Contohnya apa? Contohnya adalah Br, kemudian Cl, OH itu ya. Itu adalah alkil yang bersifat elektronegatif sehingga dia memberikan efek induksi negatif terhadap suatu asam karboksilat. Nah, di soal nomor 23
Ini kita diminta untuk mengurutkan keasaman, di mana keasamannya dipengaruhi oleh suatu induksi negatif, gitu ya. Coba perhatikan ini, rantai utamanya sebenarnya sama ya semua ya, 2 atom C ya, asetat ya. Ini adalah rantai utamanya yang saya gambarkan dengan merah. Kemudian perbedaan dari 3 asam ini adalah terdapatnya alkil dan ada yang tidak. Nah, kalau ini kan ada alkilnya. Nomor 1 ini alkilnya OH, nomor 2 ini alkilnya Br, nomor 3 nggak punya alkil. Nah, cabangnya atau alkilnya ini semuanya kan elektronegatif. Jadi OH ini elektronegatif, kemudian Br juga elektronegatif. Sehingga keduanya ini memberikan efek apa tadi? Induksi negatif. Sementara yang nomor 3 nggak ada efek apa-apa gitu loh. Nah, karena memberikan induksi negatif, artinya untuk mencari mana yang lebih asam, berarti kan kita bandingkan antara 1 dan 2 ini, mana sih yang cabangnya bersifat lebih elektronegatif. Mana yang mempunyai sifat elektronegatif, maka dialah yang akan menyebabkan asam karboksilat ini makin asam kan gitu. Nah, antara Br dengan OH itu yang lebih elektronegatif adalah yang Br, teman-teman. Ya, sehingga Br ini memberikan efek induksi negatif yang lebih kuat dibandingkan OH. Akibatnya apa? Ini yang nomor 2 ini akibatnya dia menjadi senyawa yang paling asam. Kemudian disusul nomor 1, kemudian yang paling tidak asam adalah nomor 3 karena dia nggak punya efek induksi negatif gitu loh. Jadi nomor 3 itu paling tidak paling keasamannya paling rendah gitulah, paling tidak asam boleh. Kemudian kenapa sih induksi negatif itu menyebabkan keasaman bertambah? Karena begini teman-teman, jadi keasaman dari suatu asam karboksilat itu dipengaruhi oleh mudah atau tidak mudahnya H+ itu lepas dari OH-nya ini. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ada seperti ini COOH, nah keasaman itu dipengaruhi oleh mudah atau sulitnya H yang mengikat OH ini lepas. Nah, makin mudah H pada OH ini lepas menjadi H+, maka dia bersifat semakin asam. Semakin H ini sulit lepas menjadi H+, maka dia semakin tidak asam. Nah, adanya induksi negatif yang tadinya Br tadi di sini, Br itu kan elektronegatif kan. Kalau elektronegatif, maka elektronnya ini kan akan tertarik ke Br karena Br itu elektronegatif ya. Ini elektronnya tertarik, kemudian yang di sini juga tertarik. Yang O ini kan asalnya dia punya 2 elektron begini ya. Dia tertarik gitu loh. Tertarik akibat Br tadi yang sifatnya menarik elektron, sehingga kalau O ini lebih tertarik ke sebelah kiri, maka H pada OH ini dia mudah aja lepas gitu loh. Karena O-nya tadi ketarik kan. Nah, kalau hanya mudah lepas, maka menjadi H+, maka dia bersifat ya makin asam gitu. Oke, jadi penjelasannya adalah seperti itu. Jadi siapa yang alkilnya paling elektronegatif, dialah yang paling asam. Jadi jawabannya adalah yang paling asam 2, disusul 1, paling tidak asam 3. 2, 1, 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 24. Di antara oksidator di bawah ini yang paling sesuai digunakan untuk mengoksidasi senyawa propena menjadi 1,2-propanadiol adalah titik-titik. Jadi teman-teman, nomor 24 ini adalah bab oksidasi alkena. Alkena itu kalau dioksidasi itu bisa menjadi beberapa produk ya. Di antaranya bisa menjadi diol ya. Nah, dalam soal ini kebetulan yang ditanya adalah yang mana yang jadi diol gitu, Pak. Propanadiol gitu ya. Kemudian selain menjadi diol, alkena itu kalau dioksidasi juga bisa menjadi asam karboksilat dan keton, bisa juga menjadi aldehid dan keton. Nah, perbedaan produk yang terjadi akibat oksidasi alkena tadi itu dipengaruhi oleh reaksi yang digunakan. Jadi kalau reaksinya beda, nanti hasilnya beda, teman-teman. Alkena itu dia bisa menjadi diol, ya, bisa menjadi diol itu direaksikan dengan 2 zat. Di antaranya ada KMNO4 yang ini kondisinya adalah dingin, kemudian basa, atau ada OH- yang berperan di sini. Nah,
Selain KMNO4 dingin dalam kondisi basa, untuk menjadi diol, suatu alkena juga bisa direaksikan dengan osmium tetraoksida teman-teman, OSO4. Nah, ini biasanya dilanjutkan dengan Na2SO3. Nah, ini hasilnya adalah dia menjadi diol. Kemudian selain menjadi diol, alkena itu juga bisa teroksidasi dengan adanya pemaksa pisahan. Jadi nanti dia alkenanya akan terpisah menjadi hasilnya adalah suatu asam karboksilat dan suatu keton. Jadi bisa hasilnya bisa ini. Nah, untuk menghasilkan asam karboksilat dan keton, maka alkena itu dioksidasi dengan yang pertama KMNO4 juga, tapi dia harus panas gitu loh. Kemudian yang kedua dia bisa juga dioksidasi dengan ozon dengan adanya peroksida dan sifat lingkungan asam. Dia akan menghasilkan asam karboksilat dan keton. Lalu ada juga nih alkena yang oksidasinya akan menghasilkan suatu aldehid dan keton. Nah, ini kalau dioksidasi dengan ozon, kemudian dengan adanya Zn dan H+. Nah, ini jadi tiga ini ya teman-teman, tiga produk ini dihasilkan dengan reaksi yang berbeda. Nah, yang di soal nomor 24 itu yang ditanyakan yang menghasilkan diol. 1,2 propanadiol gitu ya. Nah, maka yang menghasilkan diol ini ya, jadi KMNO4 dingin dan osmium tetraoksida atau OSO4. Jadi jawabannya adalah yang ini 1 dan 4. Karena ini kalau panas hasilnya ini asam karboksilat dan keton. Kemudian kalau ozon ini ya kalau dia pakai peroksida jadinya asam karboksilat dan keton. Kalau dia pakainya Zn jadinya aldehid dan keton. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 teman-teman, B ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 25. Pernyataan yang tidak benar mengenai senyawa berikut adalah, jadi itu ada suatu alkena ya, alkena dengan 4 TIC yang rangkap. Nah, ini berarti kita mulai dari A ya, kita cari pernyataan yang salah ya. A. Mempunyai 8 ikatan sigma antar atom karbon dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Jadi teman-teman, ikatan sigma itu adalah ikatan tunggal ya. Jadi ini setiap ikatan itu pasti ada sigmanya. Jadi kalau tunggal itu adalah sigma. Kalau rangkap 2 itu ada 1 sigma dan 1 pi. Kemudian kalau ini ini tunggal berarti sigma, kemudian yang ini sigma. Rangkap berarti ada 1 sigma dan 1 pi. Kemudian ini rangkap berarti ada 1 sigma dan 1 pi. Ini tunggal berarti ikatan sigma saja. Kemudian rangkap ada ikatan 1 sigma dan 1 pi. Kita hitung berapa ikatan sigmanya antara atom C dengan C ya. Yang ditanyain cuma C dengan C ya, bukan C dengan H-nya nggak ditanyakan. Berarti kita hitung aja ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya teman-teman? Betul. Kemudian dan 4 ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Terkonjugasi itu apa sih? Terkonjugasi itu adalah selang-seling teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Seperti ini namanya terkonjugasi. Jadi selang-seling ya. Ikatan rangkapnya selang-seling. Kita lihat di pertanyaan ini strukturnya apakah dia terkonjugasi atau tidak. Kita lihat ikatan rangkapnya ya. Jadi 1, 2, 3 ini ya selang-seling ya teman-teman. Jadi betul. Jadi nomor A itu pernyataannya betul sehingga dia bukan jawabannya. Kemudian opsi B, nama senyawa tersebut adalah 4 vinil bla bla bla. Oke. Untuk mencari tahu apakah B ini benar atau salah, kita cari dulu rantai utamanya ya dari soal ini. Rantai utama itu kalau alkena kan dia harus rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap kan. Berarti kita hitung aja, coba kalau kita hitung ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau kita hitung belok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti tadi ada yang 7. Berarti rantai utamanya adalah yang ini ya. Ini kemudian naik. Nah, ini adalah rantai utamanya. Oke, kemudian setelah menentukan rantai utama, tentu saja kita harus memberi nomor kan. Nomor itu syaratnya adalah ikatan rangkapnya harus mendapat nomor yang sekecil-kecilnya atau yang mendapat nomor yang terkecil. Artinya
ketika kita memberi nomor pada rantai utama ini, berarti kan bisa aja dari bawah atau dari atas. Nah, kalau dari bawah itu C rangkapnya dapat nomor 1. Kalau dari atas C rangkapnya dapat nomor 2. Berarti kita pilih yang dari bawah karena C rangkapnya mendapat nomor yang lebih kecil kan. Berarti ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Nah, seperti ini. Kemudian yang menjadi cabang adalah yang ini kan. Di luar rantai utama berarti cabangnya adalah ini. Cabang yang seperti ini, rangkap seperti ini namanya adalah cabang vinil. Nah, vinilnya di nomor berapa nih? Nomor 4 kan? Ini kan C4 tadi ya. Vinilnya di nomor 4. Berarti kan 4 vinil. Kemudian rangkapnya pada nomor 1, 3, 5. Berarti namanya adalah 4 vinil 1, 3, 5. Karena rantai utamanya 7 berarti kan hepta. Hepta kalau ada 3 ikatan rangkap ada tri ya. Heptatriena. Berarti ini sudah betul 4 vinil 1, 3, 5 heptatriena. Kemudian yang C, dapat mengikat 8 atom klor jika direaksikan dengan Cl2, CCl4 berlebih. Oke. Jadi ini kalau kita reaksikan dengan Cl2, CCl4 berlebih, maka nanti kan terjadi reaksi adisi ya teman-teman. Jadi pemutusan ikatan rangkap. Sehingga kalau ikatan rangkapnya ada 4, berarti kalau dia diputus nanti Cl-nya ya bisa jadi 8 kan, satu di C yang sebelah kiri dan satu di C yang sebelah kanan. Seperti itu. Berarti ini jawabannya adalah betul. Kemudian yang D, mempunyai 4 ikatan P dengan nama 4 propenil 135 heksatriena. Oke, mempunyai 4 ikatan P. Kita hitung tadi ikatan P-nya ya. Ada 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 ya, 4 ikatan P. Ini betul. Tapi pernyataan di belakang dengan nama 4 propenil 135 namanya ini salah karena namanya tadi sudah kita cari pada opsi B ini yang sudah betul ya. Artinya yang D ini karena yang depan betul, yang belakang salah ya jadinya salah. Berarti pernyataan D salah sehingga D ini merupakan jawabannya. Kalau kita lihat yang E, mempunyai 8 ikatan sigma antar katamer betul, kemudian dapat mengalami reaksi adisi elektrofilik. Betul ya, HBr ini adisi ya, reaksinya adalah adisi. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.